Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Fikri dengan NIM 21311 di KM43. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi penugasan pengganti ujian tengah semester di mata kuliah manajemen keuangan strategik. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas apa sih manajemen keuangan strategik itu secara gambaran luas. Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut, saya akan mengambil studi kasus dulu. Nah, dalam contoh ini saya mengambil Nokia, perusahaan besar, perusahaan raksasa yang pernah menguasai pasar sebelumnya, pasar ponsel. Nah, Nokia ini sempat menjadi primadona di masa kemasannya. Namun sekarang seperti yang kita semua tahu, divisi produsen ponsel asal Finlandia ini kan sudah bangkrut. Jika kita kilas balik ke belakang, dalam waktu kurang dari 1 dekade, Nokia ini muncul untuk memimpin revolusi ponsel. Nah, pada puncaknya Nokia itu menguasai pangsa produsen ponsel ini hampir mencapai 50%, yaitu tepatnya 40% lebih. Namun sayang sekali posisinya di puncak hanya sebentar. Nah, penurunan bisnis Nokia ini ada di tahun 2013. Nah, Nokia ini dinilai puas terlalu dini dan tidak siap menghadapi adanya perubahan. Kehadiran pesaingnya seperti Apple, Samsung, dan produsen lainnya itu bisa saja disalahkan atas kematian Nokia. Namun jika dilihat lebih dalam lagi, ternyata Nokia itu sudah mulai runtuh dari dalam. Selain tidak bisa berinovasi dengan pesaingnya dan globalisasi, ternyata Nokia ini juga udah mulai runtuh dari dalam. Mulai dari manajemennya, birokrasinya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ambil contoh perusahaan besar lainnya yang tidak dapat berinovasi itu kita bisa lihat seperti 7-Eleven maupun Yahoo yang telah tergantikan oleh Gmail dan lain sebagainya yang perlahan kehilangan value dan profitnya karena gagal berinovasi sehingga kehilangan posisinya di persaingan. Nah, ini tuh sebenarnya bisa diantisipasi contoh-contoh tadi jika kita memahami manajemen keuangan strategik tadi. Jadi manajemen keuangan strategik ini adalah proses pengelolaan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Gini itu melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, sekarang kan kita lihat, kan ada dibagi menjadi dua tuh, tujuan keuangan dan tujuan strategis. Nah, saya akan memulai terlebih dahulu dari tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan ini tuh berfokus pada hasil keuangan jangka pendek hingga menengah. Contohnya peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, dan peningkatan laba. Nah, yang menjadi tolak ukur ini dari tujuan keuangan adalah metrik keuangan dan margin laba. Nah, tujuan keuangan ini lebih berorientasi pada angka dan metrik yang dapat diukur secara kuantitatif. Nah, mereka lebih sering kali bersifat jangka pendek dan berkaitan dengan kinerja operasional yang bersifatnya harian. Jadi makanya disebut jangka pendek. Nah, yang kedua ini adalah tujuan strategis. Nah, tujuan strategis ini berfokus pada visi dan misi yang jangka panjang atau sustainable. Dalam contohnya tadi kan bagaimana cara perusahaan itu bisa sustain dan lain sebagainya agar tidak runtuh seperti Nokia dan Yahoo, 7-Eleven dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu untuk peningkatan pangsa pasar, inovasi produk, dan keberlanjutan dari bisnis. Nah, tolak ukur dari tujuan strategis ini apa sih? Yaitu merupakan, kita bisa lihat peningkatan brand value dan keunggulan kompetitif. Maka dari itu, tujuan strategis ini lebih berorientasi pada visi jangka panjang dan bagaimana perusahaan dapat relevan dan tetap kompetitif di pasar. Nah, mereka seringkali melibatkan investasi dalam inovasi, penelitian, dan pengembangan. Nah, sekarang saya akan membahas beberapa isu yang dihadapi oleh dunia bisnis saat ini. Yang pertama ada disrupsi teknologi. Nah, seperti kita tahu, teknologi ini berkembang sangat pesat dan kita harus beradaptasi atau kita akan berisiko tertinggal. Contohnya kan ada teknologi AI dan banyak otomatisasi dan big data misalnya untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Nah, bisnis saat ini itu harus terus berinovasi dan mengadopsi teknologi baru untuk tetap kompetitif. Nah, kurang lebihnya itu pembahasan yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya sendiri yang membuat video dan bagi semua orang yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.